Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, riyad min riyadil jannah. Kenapa ini jadikan taman-taman surga? Dikarenakan di sini kita menyebut nama Allah dan Rasulnya. Kita bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah majlis yang kita yakini ketika itu merupakan taman-taman surga, maka pastinya di situ akan Allah berikan rahmatnya kepada kita. Allah akan turunkan barakahnya kepada kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Amin. Harapannya adalah kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Bughiyatul Muhibbin Alal Manaqib daripada Syekh Al-Murabbi Al-Kamil Al-Arif Al-Jami' bin Al-Ilm wal-Amal Al-Zahir wal-Batin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Ar-Rashadi Al-Banjari. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi ila sampai mana tadi? Wabihi ilahi qal. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali, sebaiknya disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka, agar kita mendapatkan barakah dan amdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka, karena itu semuanya ketika kita itu menghilangkan atau berburuk sangka kepada mereka, maka barakah itu atau amdad itu akan hilang, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka serta 100 tahun lamanya. Nah, ini nasihat daripada muallif yang mengarang kitab Manaqib Guru Zaini. Apa kata beliau? Syarat kalau kita ingin membaca manaqib dari wali-wali Allah, sebagaimana dikutip dalam kitab Manaqib Syekh Samman Al-Madani, hendaklah kita itu tanamkan dalam jiwa kita untuk berbaik sangka kepada orang itu, berbaik sangka kepada wali-wali itu, dan menghilangkan dari sifat buruk sangka kepada wali-wali itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul zanni billah wa husnul zanni bi'ibadillah." Dua perkara ini tidak ada kebaikan di atasnya lagi. Jadi tidak ada lagi kebaikan di atasnya itu. Apa itu? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah, wa husnuzan bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaslatani laysa dunahuma syai'un min syarr, su'ul zanni billah
wa su'zanni fi ibadillah. Dan dua perkara juga yang tidak ada di bawahnya kejelekan, di bawah itu adalah berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Maka di sini disebutkan bahwasanya berbaik sangka kepada orang-orang yang soleh wajibun, mau menurut ijma, wajib menurut ijma para ulama. Nah, ini adalah salah satu sifat para orang-orang soleh. Orang soleh itu dia tidak akan mendapatkan makam kesolehannya, tidak akan mendapatkan kewaliannya kalau masih ada rasa kebencian kepada hamba Allah. Apakah lagi kepada Allah? Ketika dia sudah seuzon kepada Allah, gak bakalan dapat kemuliaan. Ini kepada hamba saja dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, ketika dia seuzon, apakah lagi kepada Allah. Nah, maka tanamkan dulu ketika kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita membaca manaqib Syekh Salman Al-Madani, ketika kita baca manaqib daripada Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, ketika kita baca manaqib Kutubul Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, ketika kita baca manaqib Kutubul Irsad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ketika kita baca manaqib Al-Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Cipta Durar, ketika kita baca manaqib Syekh Salman Al-Madani, ketika kita baca manaqib daripada orang-orang soleh, tanamkan dulu dalam hati kita bahwasanya dia adalah orang soleh. Kita bersangka saja. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu tidak terhindar. Mereka itu tidak bisa menghindari fitnah. Terkena fitnah itu udah makanannya orang-orang soleh. Untuk mengangkat derajatnya Allah uji mereka dengan apa? Fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah orang-orang kafir. Apa bahasanya? Ehonya kecil-kecil. Bagaimana orang-orang kafir? Mereka itu memfitnah Rasulullah, mencaci maki Rasulullah dengan bahasa kazab, bohong, gila, apalagi penipu, berbagai macam bahasa daripada orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah bersabar sehingga Allah angkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu juga orang-orang soleh, mereka mendapatkan fitnahan. Nah, juga sama guru sekumpul pasti juga mendapatkan fitnahan. Biarlah orang menfitnahnya, biarlah orang berburuk sangka kepadanya, tapi kita yang ingin mendapatkan makam yang mulia, dijadikan sebagai orang-orang yang baik juga, maka kita harus berbaik sangka kepada mereka. Itu. Maka tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun omongan orang, oh ini dulu begini, dulu begini, udah biarkan saja. Ya, kenapa? Tidak ada orang yang tidak luput dari salah, atau wali pun, kecuali anbiya dan rasul. Mereka tuh ismah, dijaga oleh Allah. Nabi dan rasul itu dijaga dari kesalahan. Tapi selain itu, hatta wali pun, sampai seorang wali pun itu pasti salah. Mereka pasti ada kesalahan, tetapi jangan lihat kesalahannya, lihatlah kemuliaannya yang Allah berikan kepadanya. Ini salah satu apa disampaikan oleh pengarang daripada manaqib guru, bahwasanya harus kita tanamkan dalam hati kita rasa husnuzon kepada mereka, berbaik sangka, bahwa kita meyakini guru sekumpul adalah orang soleh, guru sekumpul adalah
wali min auliyaillah. Kenapa? Sudah bukti. Haulnya itu sampai 2 sampai 3 juta orang. Berkah semuanya. Keberkahan itu dikasih makan dari awal sampai akhir. Dari Panajam atau dari Kalteng itu udah kasih makanan. Itu berkah menunjukkan yang luar biasa. Nggak pernah terjadi. Siapa yang melakukan demikian? Siapa yang menggerakkan orang bisa hadir ke sana? Jutaan orang bisa duduk di sana, berdesak-desakan, walaupun capek, macet dan sebagainya, jalan. Dari mana kita jalan? Berapa kilo itu? Ada 2 kilo. Dari depan sampai ke sana kita jalan kaki. Ini tidak lagi dari Masjid Al-Karamah. Betul? Betul. Dari Masjid Al-Karamah jalan kaki menuju ke makam, ke haul itu. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk hadir di sana. Walaupun capek, tinggalkan toko, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semuanya. Kenapa? Allah yang menggerakkan hati kita untuk hadir. Karena menunjukkan Allah cinta kepada kasihnya, Allah cinta kepada hambanya, sehingga hamba-hamba yang ada di dunia ini mencintainya. Maka idza ahabballahu rajul idza ahdahu abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh makhluk-makhluknya yang di langit dan yang di bumi untuk mencintai hamba itu. Nah, ini artinya ini sudah menunjukkan bahwasanya Guru Zaini, guru sekumpul adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ini makanya beruntunglah orang Banjar itu ada guru sekumpul. Nah, mereka wajib untuk mencintai, bersifat husnuzon kepada guru sekumpul. Kenapa? Karena yang ana dengar itu banyak juga yang nggak suka. Begitu ngomong begini, nanti begini, ngomong begini, sudahlah, kita lepaskan saja, kita biarkan saja. Ya, yang jelas kita Allah sudah tunjukkan kemuliaannya bahwa beliau adalah orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para wali-wali Allah, maka akan turun olehnya rahmat dan barakah. Kenapa kita baca manaqib? Karena kita ingin turun barakah. Kita baca manaqib Syekh Saman, kita berharap turun barakah. Kita baca manaqib daripada Syekh Hasan Banjari, kita berharap turun barakah. Kita baca manaqib wali-wali Allah minal habaib, daripada golongan para habaib zuriat Nabi SAW, kita berharapkan turun barakah. Apa itu barakah? Barakah adalah ziratul khair, bertambah kebaikan. Bukan hanya kami ini baca manaqib tapi rezeki begini-begini saja, hidup kami begini-begini saja. Bukan itu yang namanya barakah. Barakah itu adalah hidup kita, sedikit kita dapat tapi cukup. Ada orang yang hidupnya nggak barakah, rumahnya istana kurang terus, makanya korupsi. Korupsi itu nggak jadi orang yang miskin-miskin, nggak ada orang sedang. Yang korupsi itu rata-rata itu siapa? Orang-orang yang berdasi. Orang kaya-kaya, mobil rumah udah banyak, kurang masih. Berarti menunjukkan tidak ada keberkahan. Kita walaupun sedikit, dapat rezeki sedikit, gak berkah, maka itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jazatul khair, ibadah makin bertambah, semangat majelis. Ya, makanya lihat, kalau kita suka majelis, di mana majelis kita hadir, ada majelis kita hadir, maka itu menunjukkan ada berkah dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang malas majelis, nggak mau majelis, nggak mau apa, capek majelis, nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Kita membaca manaqib ini adalah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka yang kita haulkan, mereka yang kita sebut namanya, yakinilah mereka hadir bersama kita. Ketika orang-orang soleh itu hadir bersama kita,
Allah pun akan menurunkan barokahnya kepada kita. Nah, ini makanya apa yang kita baca adalah untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wal badalu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih waladzi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Ini mana apa muallif juga menyampaikan firman Allah. Abasana wal baladu thayyib, sebuah kota yang yang baik, ya, yakhruju nabatuhu bi izni rabbih, akan keluar dari tanah-tanahnya itu, ya. Tanah-tanah itu akan jadi tanah yang subur, akan mengeluarkan buah-buah yang baik juga. Ya, buah-buah dari Tuhan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Adapun tanah yang gersang, tanah yang tidak berbuah, artinya tanah mati, itu tidak akan pernah menumbuhkan tumbuhan yang baik. Ya. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Begitulah kami memberikan perumpamaan, nusarrif ayat-ayat kami, tanda-tanda kami liqaumin yashkurun, kepada hamba yang bersyukur. Ini ayat kita ambil sebagai asal. Orang kalau dia asalnya baik, maka akan menumbuhkan zuriat yang baik. Tapi kalau asalnya jelek, maka akan mengakhirkan yang jelek. Lihatlah bagaimana guru sekumpul. Guru sekumpul itu abahnya itu orang soleh, uminya orang soleh. Dari nasab abahnya ada ibu, ibunya berarti kak nenek daripada guru sekumpul itu orang soleh. Yang mengajarkan ilmu tauhid kepada guru sekumpul itu adalah kak neneknya, neneknya guru sekumpul. Terus sampai di sana, nanti kita baca ini, ya. Terus sampai ke sana, itu merupakan asal yang baik, ya. Semuanya itu baik, akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Tapi kalau asalnya jelek, dari nenek kakeknya sudah peminuman, suka berjudi, makan yang haram, melahirkan anak yang makan yang haram, kemudian anaknya akan melahirkan lagi, nanti cucunya melahirkan lagi, sampai seterusnya. Ini adalah akan melahirkan sesuatu yang jelek. Makanya dari itu ayat ini dikatakan sesuatu yang baik, asal yang baik akan menghasilkan yang baik, yang jelek akan menghasilkan yang jelek. Kita lihat guru sekumpul, orang tuanya bukan orang kaya, iya, bukan orang kaya. Abahnya tuh cuma petani, betanam, tapi ilmunya luar biasa, mengajarkan kepada anaknya. Makanan itu ya bikas pilihan. Abdalul amal, sebaik-baiknya amal itu bikas pilihan, dengan tangan. Itu dengan apa? Mencangkul, bertanam, itu pekerjaan mulia. Ya. Jadi akan menghasilkan tumbuhan itu makanan berkah. Tanahnya jelas tanah dia, bukan tanah Tuhan, bukan tanah orang, tapi inilah tanah, betul-betul tanah hak miliknya. Ya, kecuali kalau tanah itu tanah negara, tidak ada orang pakainya, dia pakai itu, silakan. Ditanam, dia tumbuhkan, ada hasilnya, dikasih makan kepada anaknya, itulah makanan yang barokah. Jika menghasilkan keturunan yang barokah. Makanya kita kalau ingin jadi anak kita anak yang soleh, maka tergantung kepada kita. Apakah kita memberi makan anak kita makan yang haram atau makan yang halal? Kalau kita ingin jadi anak kita soleh, beri mereka makanan yang halal, beri mereka, jauhkan dari yang haram maupun yang subhat. Jauh, hindarkan. Jelas, oh ini makanan itu anakku, ini untuk istriku. Nanti anak-anak kita melahirkan lagi,
melahirkan anak-anak yang keturunan terus. Keturunannya insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya di sini disebutkan bahwa asal tanah yang subur akan melahirkan membuahkan yang subur, tapi tanah yang sudah mati tidak akan bisa menumbuhkan kebaikan. Ini pelajaran yang dapat kita ambil sedikit saja ya. Kita ambil bagaimana Guru Zaini dari yang minas salihin, Saleh bin Saleh bin Saleh bin Saleh, dari anak yang soleh, ayah soleh, kakek soleh, buyut-buyutnya orang-orang yang soleh, sampai ke Syekh Hasan Al-Banjari, orang-orang yang soleh semuanya ya, minal orang-orang ulama, minal ulama, maka akan menghasilkan orang-orang yang baik semuanya. Maka kita ini pelajaran kita, maka mari kita jaga makanan kita, jaga pekerjaan kita. Kalau kerjaan kita bagus, berkah, insya Allah semua anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatminu qulubuhum bi dzikri